Jadi berawal dari fasilitas umum yang sekarang dibuat lapangan di RW dulu. RT 3, RW RT 2. Di RT 2 yang dulunya RT 7. Awalnya memang RT 7, karena sekarang sudah bisa menjadi RT 2, jadi keberadaannya di RT 2 yang sekarang ada di sebelah kita ini. Bagaimana bisa terjadinya kuburan? Karena berawal dari itu, waktu itu memang kita sebagai warga RT 7 mempunyai kepemilikan fasilitas yang waktu itu dijual oleh pengembangnya lagi, sehingga saya sebagai sebagai ketua RT itu mengambil hak kita yang sudah pernah dijual oleh pengembang, sehingga pengembang rupanya marah itu karena dia punya power di RW 3, sehingga kuburan RW 3 yang semula RW 9 ikut bergabung di situ, begitu diplang begitu saja, yang bunyinya fasilitas kuburan kuburan khusus kuburan makam Islam untuk khusus RW 3. Berarti RW 9 tidak bisa bergabung mengubur di situ. Maka kami selaku ketua RW 9 Medayu Utara membentuk panitia pembangunan makam Medayu Utara, terdiri dari pengurukan dan lain sebagainya, dan di waktu itu setiap warga dikenakan biaya 50.000, diangsur 5 kali. Telah menindaklanjuti hasil atau tugas yang diberikan oleh RW yang masing-masing kakak dikenakan biaya pembangunan sebesar 50.000 dan diangsur selama 5 kali, dan telah dilaksanakan dari panitia tadi untuk pertama kali yaitu untuk pengurukan fasilitas untuk makam dan untuk jalan menuju ke makam Medayu Utara. Saya sebagai RW yang kedua, RW 9, kami melanjutkan pembangunan makam sampai sekarang sudah bertanam sekitar 30 orang, non muslim 2 orang. Jadi semuanya sekarang sudah berjalan baik, tinggal memperbaiki jalan, fasilitas jalan atau peninggian makam. Ini sampai sekarang ini kita serahkan kepada RW yang baru ini. Bagaimana selanjutnya? Wabarakatuh. Pertemuan pada malam hari ini adalah pertemuan di mana untuk melaksanakan SK RW 9 Medayu Utara. Yang intinya dalam SK itu adalah kita memegang tongkat estafet dari Pak Romli, kemudian dari Pak Mardi, dan memandang betapa makam kita ini masih sangat sempit dan rendah, sehingga kalau musim hujan untuk melakukan pemakaman itu kadang-kadang banyak air. Nah, ini program kita adalah satu, untuk membangun makam, memperluas, meninggikan, bahkan memagar. Kemudian yang kedua, panitia ini dibentuk adalah agar bapak-bapak yang terpilih pada periodenya Bapak Haji Sukirno Zainuddin sebagai tim perumus aturan pemakaman dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua, mencari alternatif ke pengembang-pengembang agar makam yang sudah ada ini bisa diperluas, sehingga bisa memperoleh standar yang kiranya nantinya memenuhi untuk warga Medayu Utara. Yang ketiga, di samping memperluas, di samping kita membuat aturan, kita juga akan membuat bagaimana kronologis memperoleh makam itu sendiri pada waktu-waktu sebelumnya. Kemudian ada lagi tugas yang sekiranya harus diselesaikan, yaitu kita harus membuat aturan dan menggait para pengembang agar pengembang-pengembang
yang ada termasuk Pak Indra mungkin itu bisa memberikan kontribusi lebih sehingga target dari perluasan makam yang kira-kira mencapai sekitar 250 juta itu bisa diperoleh dari pengembang-pengembang yang belum memberikan kontribusi atau fasilitas umum. Saya sudah lama di sini, hampir 12 tahun. Saya sudah 2 kali kena biaya makam. Pertama makam untuk RW 3 50.000. Ternyata kita tergusur. Dan kedua kita RW 9 membentuk makam sendiri. Kena kartu kuning 50.000. Nah, langkah selanjutnya untuk orang baru itu berapa? Karena 50.000 itu tahun 99. Nah, sekarang tahun 2006. Nilai uang itu berapa kalau orang-orang baru? Apa orang baru didiamkan untuk dimakamkan di luar? Atau tambahan dari 3 kali lipat? 3 kali lipat atau 5 kali lipat, terserah panitia nanti. Ya itu aja, terima kasih. Jawabannya sebelah. Kami sebagai warga baru yang tinggal di Medayu Utara ini sebenarnya merasa berterima kasih sekali sebenarnya kami tinggal di sini karena fasilitas-fasilitas umum yang ada di sini dapat menyentuh kehidupan kami dibanding tempat kami yang dulu. Permasalahan kami di sini sudah terbentuk tim atau panitia makam, tidak saja mengurus pemakaman Muslim tapi juga pemakaman Kristen juga ada di sini, sehingga kami merasa senang tinggal di sini apabila aturan-aturan atau tata tertib yang dibuat kedepannya akan lebih baik lagi kepada kami, terutama keluhan-keluhan yang ada pada kami pada saat ini adalah betapa sulitnya kita memakam tempat pemakaman atau biaya-biaya besar. Kita di sini seandainya nanti dalam aturan-aturan yang ada dalam rapat ini nanti dapat menyentuh masyarakat yang ada di sini, dalam arti mereka dapat menerima kenyataan bahwa orang meninggal itu membutuhkan biaya besar. Mudah-mudahan dengan pembentukan panitia ini nanti akan membawa arah yang lebih baik lagi, sehingga masalah-masalah itu nanti dapat kita tangani bersama, artinya saling tidak memberatkan satu dengan yang lain, artinya masalah kerohanian itu dapat kita selesaikan bersama di wilayah Medayu Utara ini. Kita tambahkan sedikit mengenai wilayah RW 9 ini sangatlah luas. Bila mana penduduk semakin padat dan nanti itu juga akan terpecahkan menjadi beberapa RW. Maka pada malam hari ini juga kita membahas, bahkan memberikan suatu pandangan nanti yang akan datang tidak ada perpecahan mengenai klaim makam. Setelah makam misalnya RW 9 jadi RW 10 atau RW 11, maka ini adalah bukan sebagai RW 9 saja, tetapi seluruh dari sejarah makam RW warga Medayu Utara. Demikian tadi. Terima kasih. Saya ingin Pak Basuki, awake dhewe iki wis oleh fasilitas sing kanggo kuburan. Lah mulane sing sampean tak tunjuk dadi ketua panitia fasilitas kuburan. Ayo kapan ngene Pak Haji Kamsi rame-rame merono, tapi ora rame-rame masalah gegeran lho ya. Iki wis ana keputusan secara lisan saka Pak Bambang Maladi yen iki fasilitas gudang sing dibangun iki iso diganti ana sebelah wetan sing iso kanggo kuburan RW 9. Oleh karena itu, kalau saya dimintai tadi sejarah dan sebagainya, ini hanya sejarah yang tidak tercatat, karena memang semua itu tidak ada dokumen. Pada waktu saya jadi RW, di sini nih, ya kira-kira yang ada rumahnya itu paling 10 atau berapa. Yang tanah di sini kalau ada orang ke sini mau lihat tanah sendiri aja enggak pada waktu itu. Dan wajar kalau sekarang seperti ini diperebutkan. Pada umumnya pengembang itu
memang ya gitu, nggak disiplin. Dia menawarkan gambar, dia nggawe gambar dewe, tapi setelah ya ini tidak kok Tunggal Jaya saja, termasuk Pak Haji Kamsi, ya tadi yang disebutkan Pak Iwi, rata-rata itu kalau sudah rame fasilitas umum itu maunya itu ya digondeli. Umumnya begitu. Nah, khusus mengenai di CP Tunggal Jaya ini, kebetulan saya itu ketua RW pada waktu itu. Almarhum Haji Jupri itu kebetulan ya konco, karena pada waktu itu dijagi sana Tonggo, ya kode-kode tentaranya di sana. Pada waktu dia ngaprim sini, yang dipercaya itu juga kenal baik yang namanya Pak Joni. Kok kebetulan ya sudah nggak ada semua, almarhum semua. Biasanya orang dodol itu kan nggak mikir, aku menaruh orang di sini nak mati ya apa, nggak pernah berpikir begitu. Mana ada fasilitas memakamkan, nggak pernah ada. Tuh Pak Kamsi memang rodok baik dewi dia sebagai pengembang di sini. Ya terus saya nggak jadi RW dulu tuh sudah ada sebagian penduduk sini yang meninggal bisa dikubur di situ. Dengan banyak ya. Dengan catatan saya berusaha untuk minta fasilitas umum yang mana saja, pokoknya saya minta sumbangan untuk perluasan makam. Pada waktu itu ini sejarah ya. Tahu-tahu setelah saya nggak jadi RW, ada reformasi macam-macam, tidak tahu karena apa, geger perkara makam. Tapi enten hikmahi bahwa orang sini nggak boleh dimakamkan di situ. Padahal itu dulu sudah pernah jadi rembuk keputusan di Masjid Al-Amin. Iya, ada saya sampai sekarang punya asiknya. Tapi pada waktu zaman reformasi, saya istilahnya jadi orang kalah pada waktu itu, ya nggak bisa apa-apa. Akhirnya hikmahnya, alhamdulillah Bapak Haji Kamsi masih bisa dimintai makam. Alhamdulillah. Jadi perjuangan saya yang gagal, ya hanya makam yang tidak bisa menyatukan makam di sini sebagai penduduk baru dengan makam orang awam. Itu kegagalan saya. Ini membentuk, kalau Pak RT tadi kan merasa apa ya, ya merasa pedilah, merasa khawatir, betul. Karena selama ini memang riwa-riwi ke kantor polisi bersama saya satu kali. Saya di berapa jam ke sana ditakoi aja enggak. Yang dipanggil, wah enggak karu-karuan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun Pak Bowo. Begitu jelasnya, begitu gamblangnya. Sebetulnya sudah terangkan Pak Bowo panjang lebar. Saya bekas pengurus ini mulai pertama masuk sini sampai jadi RW. Tahu ceritanya kaplingan sini semua. Jadi kalau yang belum kenal sama saya, mantan Pak Bowo ini Mas ya. Mantan warisan Pak Bowo. Dulu waktu Pak Jupri masih hidup sama istrinya itu menyerahkan fasilitas ini sampai Pak Trimo yang ikut Pak Trimo, Pak Ramli sama saya sampai dia itu di sini kumat. Tak minta iman dan fasilitas ini. Mata Bapak. Mau Mati. mabuk. Jadi saya sudah nggak panjang lebar lagi untuk masalah fasilitas ini. Siapa yang mau dibantan semua aja, masalah KTP nggak. Semua pengurus ini itu berjuang Pak. Jadi kalau kalian nggak mendukung, tetap kena Pak RT nanti. Jadi semua mohon warga sini mendukung semua adanya fasilitas 6 kapling. Karena depan itu ya. Mohon sekarang tuh yang tujuh panitia jangan sampai mengelak. Tujuh panitia itu tidak sembarang orang yang bisa ngomong, yang bisa diajak pertimbangan untuk menghadap ke sana. Dipakai. Dan mudah-mudahan nanti saya berharap tidak ada polisi nembak Pak RT. Itu yang penting. Karena apa yang terjadi saat ini, mudah-mudahan nanti ini menjadi beban
atau menjadi wacana kita ke depan bahwa KRT Pak Syuhadi ini merasa menerima beban fisiologis yang cukup luar biasa. Ini kalau tidak kita dukung, niscaya akan menghambat daripada pekerjaan maupun aktivitas daripada Bapak Syuhadi. Jadi memang betul sekali kalau malam ini dibentuk oleh panitia sebagai pelaksana mushola ini, fasilitas ini memang betul. RW 9. Selamat bekerja Pak Marsono, mulai hari ini, malam ini segera membuat surat. Terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Mulai ini lho dulur-dulur di perjuangan warga RW 9 sing ngadakno rumah masa depan iki, saking senenge nguruk penkot itu sampai kebacut. Jadi sakjane ukurane nguruk iki gak sakmene, tapi berhubung saking senenge penkot nguruk sampai keluwian kira-kira sing sebelah kidul iku 16 meter luase iki. Nek sing lor pas. Lah sing kidul iki asale corah jublangan sing sakjroning ngono saiki tak uruk. Lah tak uruk iku saiki diakoni karo karyawane PT dikongkon nuku. Lah iku ya apa carane oleh membicarakan nek biyen jarene wong-wong iku wis diserahno kongkon nguruk, kongkon gawe makam. Nah tapi saiki setelah teruruk diakoni karo karyawane CP. Saiki biyen jero kaya kali. Lah tak uruk soalnya waktu durung diuruk iku duduhi patok iku ana budule. Karo maneh sing sisih wetan iku wis dikeki batese wandi. Sing wandi iku ngekeki patok sisih kidul etan iku etan dhewe sing si ana grumbule. Lah saiki nek arep pasang listrik, cagak listrik iku tarik teko pucuk wetan ngulon dikencengno cagak lampu sing ana nggone panti. Dadi engko iso pas lurus masalah rundingan kok karo Pak Kamsi ya apa carane awake dhewe iki dikongkon nuku apa nek corah biyen wis diserahno sapa sing diserahi biyen aku gak ngerti, cuma aku melaksanakan pengurukan tok. Masalah sing biyen kaya ceritane diserahno jare iki tak uruk ae soalé krungu diserahno, cuma sing kebacut ngulon iki aku memang gak roh. Njaluk uruk aku, waktu nguruk aku gak roh.